pagi hari ini kita memberikan pengagungan bagi Allah kita. Kita naikkan syukur kita kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Di pagi hari ini kami mau datang memuji, memuliakan, mengagungkan. Kalau nyawamu saja Engkau berikan bagi kami, kami percaya hal yang lain juga Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini syukur kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
sudah memberikan janji bagi kami. Engkau Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Engkau Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Situasi keadaan boleh terjadi, tetapi kami tetap percaya Engkau Allah yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kamu menyatakan kami mau cintai Engkau selama-lamanya, selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kami mau tetap mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya.
bahwa Engkau akan memanggil setiap daripada kami, bahkan kanak-kanak sekalipun, untuk menjadi alat-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan. Karena itu kami berdoa bagi anak kekasih kami ini, Tuhan yang menuntut mereka, supaya mereka boleh mengenal akan Engkau dalam usia muda mereka, bertumbuh di pelataran baik Tuhan, sampai putih rambut, dari generasi sampai kepada generasi. Kami akan bersama-sama memuliakan Engkau dalam hidup kami ini. Terima kasih, kami serahkan guru-guru sekolah minggu pendamping semua. Mereka boleh membagikan kebenaran, karena Tuhan sendiri yang menuntun mereka ketika mereka membagikan kebenaran firman. Kemuliaan hanya bagi-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini dari awal.
bukan dengan kekuatan kami, tetapi kesanggupan daripada Tuhan. Allah bekerja di dalam kami, melalui kami dan oleh kami. Karena itu kami bersyukur juga atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini hanya boleh jadi di dalam satu nama, sebagaimana seluruh rangkaian ibadah ini dipertaruhkan di dalam nama Yesus, nama yang terkemuka di bumi di surga, nama yang olehnya kami diselamatkan, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama itu kami berdoa, dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tolong Caca kasih mati ya, mic hitam, yang hitam. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi shalom. Shalom. Dan sukacita. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil yang ditulis oleh Yohanes. Catat dulu halaman pertama ya ini. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Injil yang ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus, Hawariun, ya begitu kalau bahasa Arabnya, penolong-penolong yang dari surga, penolong dari atas. Salah seorang murid yang paling muda, dan pada bacaan kita ini Yohanes menulis tentang Yohanes, begitu, Yohanes Pembaptis maksudnya. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 28. Dan berdasarkan nats bacaan itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang hidup sederhana dan rendah hati. Wise. Hidup sederhana dan rendah hati. Minggu lalu kita belajar tentang pengampunan. Mengapa kita harus memberi maaf? Mengapa kita mengampuni? Karena kita tahu orang sama-sama berdosa. Dan tidak jarang bahwa kesalahan kita, pelanggaran kita lebih besar. Kita belajar tentang orang yang berutang itu 10.000 talenta. Atau berapa itu? 10.000 talenta kali 6.000 dinar. 1 dinar upah 1 hari orang bekerja. Wais. Dan memang itu cerita yang diperboleh yang dibesar-besarkan oleh Tuhan Yesus. Karena tidak akan mungkin ada orang yang berutang sampai 10.000 dinar. Bahkan untuk dirinya sendiri dijual, anak istrinya sendiri dijual, dan harta bendanya. Begitu kan? Oke. Kemudian kita belajar minggu lalu, selain bahwa kita ini sama-sama orang berdosa yang penuh dengan kelemahan, karena itu kita harus saling memberi pengampunan, saling memberi maaf. Yang kedua, bahwa kita memang sudah terlebih dahulu diampuni. Bahkan firman Tuhan bilang waktu kita menjadi musuhnya Tuhan, seterunya Tuhan saja pengampunan sudah disediakan bagi kita. Itulah takdir. Kan orang biasa anti kata takdir itu lah begitu. Kemudian yang ketiga kita belajar itu karena itu perintah. Hanya ada 2 pilihan, kerjakan atau tidak kerjakan. Kerjakan berkat, tidak kerjakan penderitaan. Maka orang-orang yang tidak memberi maaf sesungguhnya berbuat kejahatan terhadap dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang memberikan maaf, mereka sedang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena maaf, pengampunan itu didasari oleh kemurahan hati. Maka Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah, diberkatilah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan menerima, akan memperoleh kemurahan. Amsal pasal 14 jelas bilang, orang yang bermurah hati sesungguhnya berbuat baik atas dirinya sendiri. Sehingga ketika maaf dilepaskan, ketika pengampunan diberi kepada sebenarnya orang sedang berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Itu minggu lalu kita belajar itu. Memang tidak gampang, tapi juga bukan hal yang mustahil. Karena kita percaya setiap apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan lengkapi dengan kemampuan. Tidak diciptakannya duluan kambing baru rumput, tetapi diciptakannya terlebih dahulu rumput baru kambing. Karena kambing makan rumput. Kejadian begitu loh. Nah gitu. Jadi kalau Tuhan suruh
saksi perlengkapan kita. Hari ini kita akan belajar Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Mari kita buka Alkitab kita akan baca. Slide-nya biar tetap di halaman 1. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya akan membaca mulai dari ayat 19. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud di sini Yohanes Pembaptis. Dan yang menulis ini adalah Yohanes murid Tuhan Yesus. Ya. Ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ayat 20. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkau kan Nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi yaitu dia yang datang kemudian daripada aku, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi ya, ayat 28 dibilang Yohanes membaptis di seberang sungai Yordan di Betania. Jadi orang dibaptis bukan harus di sungai Yordan. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar seperti dikatakan di sini, hidup sederhana dan rendah hati. Menjalani kehidupan dengan kesederhanaan, menjalani kehidupan ini dengan kerendahan hati. Tema yang gampang diucapkan, sekali lagi susah tapi tidak mustahil. Kenapa? Ya, mari kita lihat pola hidup kita sekarang untuk hidup sederhana, apalagi kita mampu, agak susah seperti ini. Kemudian hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati, ya sederhana dalam bahasa Indonesia, sederhana. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata sederhana ini paralel sinonim dengan bersahaja atau sederhana. Gampangnya saja, tidak berlebih-lebihan. Seperti lagunya kakaknya Alam, siapa itu? Lagu dangdut itu, Fetty Vera. Yang sedang-sedang saja, terlalu tinggi jangan, terlalu rendah jangan. Tapi kalau terlalu baik harus. Karena dengan suruh begitu, sempurnalah engkau seperti Bapa sempurna, kuduslah engkau seperti begitu. Ya, sederhananya begitu. Jadi menjalani hidup dengan sederhana tanpa berlebih-lebihan menjadi persoalan sekarang ini. Kita lihat tuh, bahkan coba kita perhatikan sekarang, apalagi dengan lancarnya dunia media tuh, kita melihat sehingga bahkan kita tahu saja yang tidak sanggup kita usahakan, paksakan diri kita begitu. Tambah dengan kerendahan hati lagi, hidup tidak sombong. Wah, sepertinya agak susah. Karena orang sekarang bilang begini, biar miskin, yang penting sombong. Dan akhirnya kemudian kebaikan hati orang, ketika ada orang yang hidup secara sederhana, kemudian ada orang hidup dengan kerendahan hati, dicurigai. Ada apa ini? Kok tiba-tiba hidup dalam kesederhanaan, kebersahajaan, kerendahan hati, kebaikan? Dicurigai karena yang dipertemukan selama ini terbalik dengan itu. Maka ada cerita lucu saja. Ada orang kumpul-kumpul ini, anak-anak muda kumpul-kumpul di pos ronda. Lalu ada seorang bapak lewat hari pertama, salam begitu kan, atau ya assalamualaikum, lewat begitu. Pokoknya menyapa anak-anak itu. Besok lagi begitu dia singgah lalu berbicara
Hari ketiga juga demikian. Hari keempat dia lewat, lalu dia orang bilang begini, pasti dia mau caleg gitu. Kebaikan hati dicurigai, oh dia mau caleg ini. Ya, tapi sekali lagi, apa-apa yang kita pikir susah, sulit, sukar, tentunya bukan hal yang mustahil. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya toh? Gagal bangun, gagal bangun, itu kita belajar semacam di mesbah keluarga satu ya, Pak Herman. Pokoknya gagal bikin lagi, gagal begitu. Itu maka memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan itu dinamis. Anugerah pembaharuan dikerjakan oleh Tuhan itu dari hari lepas hari, tidak langsung sempurna begitu ya. Hari lepas hari. Hari ini mungkin kita penuh dengan pergumulan sehubungan dengan kehidupan kita, karakter kita, tetap kemudian kita berusaha berkomitmen untuk melakukan firman, tetap kita gagal, kita bangun. Ya kan? Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena ia Immanuel Elohim, Immanuel, dia menyertai kita. Dan firman Tuhan juga bilang, aku tidak akan membiarkan umatku jatuh sampai terkapar, tak sungsang, terjerembab. Kenapa? Karena aku menatap mereka dengan tangan. Itu janji. Jadi mungkin ketika kita melihat diri kita lalu ada timbul sedikit putus asa, aduh kenapa ini begini? Jangan, Tuhan ada. Hidup ini masih koma, belum titik. Oke. Hidup sederhana dan rendah hati. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28 mengisahkan tentang seorang hamba Tuhan yang namanya Yohanes Pembaptis. Yohanan, ya, Yohana dalam bahasa Arab. Kalau orang tua-tua dulu bilang Yohanes Pemandi, begitu. Dan saya di bawah-bawah ini yang saya masih dapat orang yang bilang Yohanes Pemandi, dia hanya kakeknya Ibu Sinta, Opa Moisi. Jadi kalau dia bilang Yohanes Pembaptis itu dia Yohanes Pemandi, begitu. Satu-satunya di bawah itu yang saya ketemu orang bilang Yohanes Pemandi, begitu. Ya memang baptis itu mandi. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Yohanes, atau ya dalam bahasa Yunaninya Ioannes, yang pakai itu, makanya Indri itu pakai Io. Kemudian transliterasi atau transfonetik menjadi Y, jadi Yesus, jadi Yesus, jadi Jesus, ya, jadi di Indonesia Yesus, bukan soal, ya toh. Bahkan dalam bahasa Arab pun Yuhana al-Muhammadan, Yuhana yang memandikan, begitu. Bukan soal. Kenapa? Karena kekristenan, iman Kristen itu tidak bisa dibatasi oleh budaya. Malah harusnya budaya itu yang diwarnai dengan iman. Maka dalam iman Kristen tidak ada itu bahasa ada agamanya, pakaian ada agamanya, kebudayaan iya. Persoalannya biasa kita temukan begitu tuh. Makanya ketika Kinan dia dikandung dan saya mempersiapkan nama Abdullah dari kata Abdiel. Lalu kalau Bapak Ibu masih ingat mami yang sudah dipanggil Tuhan, lalu dia bilang, kenapa itu Dani dia kasih nama saya? Kenapa itu Dani dia gila-gila dia kasih nama adanya Abdullah? Lalu saya bilang di mami waktu itu kan dekat. Dan nanti deh jangan Abdullah, Abdiel saja, sama artinya tuh. Abdi, hamba, Abdi Elohim. Jadi bukan soal, jadi jangan kaget-kaget Bapak Ibu ya. Kalau tiba-tiba suatu kelak nanti ada saudara kita yang hadir dan mereka beribadah mungkin dengan sorban dan perban, jadi walaupun ada yang beribadah dalam rangka hanya mau melihat bagaimana kita ibadah, sehingga ada kalau tidak salah 2 kali saudara kita bukan Kristen datang dan dia hadir untuk menyaksikan bagaimana kita beribadah, bukan soal.
Kekristenan itu merdeka. Merdeka bertanggung jawab. Masih ada itunya, sambungannya. Oke. Ya, slide kedua. Oke. Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat dikenal pada masanya. Banyak orang berduyun-duyun datang untuk memberi diri dibaptis. Dan jika dilihat dari segi popularitas, dia sangat populer. Banyak pengikutnya, banyak subrekernya. Iya tuh, kenapa? Begitu. Karena 400 tahun kurang lebih, 400 sampai 420 tahun, belum ada lagi nabi yang muncul di kalangan orang Israel sejak Maleakhi. Bayangkan kurang lebih 400-an tahun ini belum ada nabi lagi yang muncul. Tiba-tiba ada seorang sosok karismatik begitu. Wih, seorang anak Imam Zakaria pokoknya yang bertugas di Bait Allah, rombongan nabi. Dia sangat karismatik. Tanda kutip, nyeleneh hidupnya gitu sebagai seorang sebagai seorang nabi. Pakaiannya, gaya bicaranya, dia bicara sedemikian sehingga orang membicarakan dia. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam bacaan kita adalah hal yang lumrah ketika lembaga Bait Allah ini mengutus orang-orang untuk datang bertanya kepada Yohanes, siapa kamu? Begitu. Dia sangat terkenal karena kurang lebih 400 di masa 400 tahun ini. Dalam bahasa teologi kita orang Kristen Protestan itu bilang masa periode silent period. Dan di masa inilah kemudian karena tidak ada nabi, ada tulisan-tulisan Deuterokanonic yang kalau saudara kita Alkitabnya itu di Gereja Katolik ada beberapa kitab di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitu. Perjanjian Lama itu kitab orang Yahudi, begitu tuh. Kita bersama. Kita orang Kristen yang disebut Perjanjian Lama. Kalau orang Yahudi menyebut Tanakh, TNK, Taurat, Nefi, nabi-nabi, Yesaya, nabi-nabi, kitab nabi-nabi begitu tuh. Yeremia, kemudian TNK, Tanakh, Taurat, Nefi, itu tulisan-tulisan saya. Mazmur, Amsal begitu. Mereka sebut itu, tapi kita sebut Perjanjian Lama. Kenapa? Karena bagi kita sekali lagi pengertian Perjanjian Lama itu begini. Ini dibatalkan lalu bukan begitu. Maka biasa ada tuduhan seperti itu. Ya sederhananya begini. Di Perjanjian Lama ada janji. Perjanjian Baru janji tergenapi. Begitu kan? Nah, maka kita tidak bisa memisahkan pembacaan secara totally reading. Pakai bahasa Inggris ini. Jadi Alkitab menjadi Alkitab karena utuh. Nah, gini, Bapak Ibu, ini saya berjanji di sini. Ini saya menggenapi. Maka orang tidak bisa bilang begini, sudah buang saja yang sana. Kan di sini sudah tergenapi. Tidak. Atau berdiri di sini janji. Percuma janji kalau tidak ada penggenapan. Dan percuma dari mana saudara tahu bahwa itu penggenapan dari sebuah janji kalau tidak dimulai dari janji. Sederhananya begitu. Oke, saya janji saya kasih mobil di sini ya. Saya janji saya kasih mobil. Tahu? Bertahun-tahun mobilnya tidak pernah timbul. Ya tidak tergenapi. Atau di sini saya kasih mobil. Lalu orang bilang begini, mau caleg kan? Tiba-tiba kasih mobil. Karena tidak ada janji. Dari mana orang tahu bahwa itu penggenapan janji? Kalau tanpa janji. Sederhana begitu. Mesias akan datang. Dan Mesias sudah datang. Dari mana orang juga tahu bahwa Mesias sudah datang? Kalau tidak pernah dijanjikan di sini. Oke? Jadi bacaan kita harus total, utuh. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, slide berikutnya. Hari ini kita akan belajar meneladani karakter Yohanes Pembaptis dari bacaan kita, Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Ini karakternya. Karakter yang pertama kita akan pelajari slide berikutnya.
Dan inilah kesaksian Yohanes Pembaptis. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem, dari institusi Bait Allah, lembaga Bait Allah ini sangat dihormati, mengutus beberapa imam, kemudian orang-orang Lewi, yang Yohanes Pembaptis juga adalah orang Lewi. Bahkan dari keturunan imam langsung Harun, Pak. Kalau Bapak Ibu baca. Kemudian selain itu ada juga orang Farisi yang pergi juga. Lalu mereka pergi dan bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Yang mengaku dan tidak berdosa, katanya, saya bukan juru selamat, saya bukan Mesias. Dari kedatangan mereka untuk bertanya ini, mereka sangat merindukan Mesias, seperti yang dijanjikan di kitab-kitab Perjanjian Lama, Yesaya. Makanya ada di situ Mas Maria, saya baca lagi. Lalu mereka bertanya begini, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Kenapa mereka menanyakan kepada Yohanes bahwa kamu Elia? Karena di kitab Maleakhi pasal 4 dijanjikan bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan, Sang Mesias itu, Elia akan datang. Lalu Yohanes bilang, saya bukan Elia. Tapi bagaimana di kitab lain, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Yohanes disebut Elia, bahkan Yesus. Bedakan, ya, bedakan. Di sini mereka berpikir bahwa perhatian, Yohanes ini reinkarnasi dari Elia. Jadi ketika mereka bertanya, pasti kamu Elia? Elia yang terlahir kembali. Yohanes bilang tidak, karena memang dalam pemahaman kita iman Kristen tidak mengajarkan reinkarnasi. Ya, itu ajaran di luar kekristenan. Kalau inkarnasi, iya, itu asli Kristen, inkarnasi. Inkar, masuk menjadi daging, begitu. Ya, firman jadi daging, itu asli pengajaran Kristen untuk menyebut tentang peristiwa bagaimana firman Allah yang adalah Allah itu menjadi manusia, dilahirkan dalam peristiwa Natal itu, inkarnasi. Kalau reinkarnasi beda. Saya mati tergantung, begitu tahu ya, Bapak Ibu pasti tahu. Tergantung perbuatan saya ini. Nanti kemudian saya terlahirkan kembali. Tergantung saya mau lahir sebagai pribadi apa, itu tergantung yang lalu. Begitu kan? Tergantung kesalehan, perbuatan dan sebagainya. Makanya kemarin saya nonton ada, saya tidak tahu, film pendek Thailand begitu. Jadi ada tikus begitu. Lalu ini tikus sangat menyesalkan orang ini. Dia mau perangkap, tikusnya pintar. Bahkan orang ini sampai menderita betul dengan tikus itu. Dia kejar orang itu, injak kawat pokoknya gitu. Lalu satu kali dia dapat, dia angkat tikus itu, dia sudah membunuh. Lalu dia mata dengan mata menatap antara dia dan tikus itu. Dan di mata tikus itu ia melihat peristiwa reinkarnasi itu, bahwa jadi ya itu kan ya namanya pemahaman, namanya iman seseorang, kita hormat, tetapi bagi kita tidak ada pengajaran itu, begitu kan? Oke. Ya. Jadi ketika mereka datang dan bertanya, kamu Elia? Bukan. Kenapa mereka bertanya begitu? Karena janji salah satunya di kitab Maleakhi bahwa menjelang kedatangan Sang Mesias yang sudah 400-an tahun ini belum tergenapi, kedatangannya akan dimulai dengan datangnya Elia. Makanya mereka tanya Elia, kamu Elia kan? Pertama, kamu Mesias kan? Bukan. Kamu Elia? Bukan. Lalu berikutnya, kita lihat dulu ya, ayat 21b. Dan ia menjawab, bukan, saya bukan Elia. Lalu mereka bertanya lagi, kalau begitu kamu pasti nabi yang akan datang seperti yang dijanjikan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Ayat yang sering dipakai orang sekarang lagi ramai. Ulangan 18 itu bicara tentang datangnya nabi. Dari tengah-tengah saudaramu, dari saudaramu di tengah-tengah bangsamu. Ini bicara tentang Bapak Ibu saudara terkasih. Ayat itu sudah dijelaskan Petrus sebelum zaman internet di Kisah Para Rasul. Bapak Ibu pulang baca, khotbahnya di Serambi Salomo itu ketika peristiwa Kisah Para Rasul 3, Petrus
Petrus jelaskan tentang Ulangan 18 itu. Baru orang sekarang sok-sok ribuan tahun lalu bilang tentang, iya dong. Bapak Ibu kalau di internet sering dibahas Ulangan 18, adalah Ulangan 18. Padahal 2000 tahun lewat yang lalu, Petrus sudah ajar siapa. Ulangan 18 itu siapa nabi? Oke, kita lihat dulu Kisah Para Rasul. Sebentar. Kisah Para Rasul 3, khotbah Petrus diserang di Salom. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Ada dijelaskan tentang dia menyebut Musa di sini. Coba Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya masing-masing dan cari ketika yang berkata bahwa seperti Musa katakan itu. Dapat? Ayat berapa? 22. Bukankah telah dikatakan Musa di dalam Ulangan pasal 18 itu bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Jadi ribuan tahun yang lalu Petrus sudah mengajar siapa tentang nabi, tidak usah bertengkar sekarang gitu Pak. Jadi ketika kita dengar orang mengklaim Ulangan 18 itu, ini tentang lahirnya seorang nabi. Di Alkitab kami sudah dijelaskan begitu tahun lalu. Begitu. Maka ketika mereka datang dan menanyakan kepada Yohanes, kalau begitu kamu nabi yang dijanjikan itu? Oh, bukan juga. Begitu. Yohanes jujur mengatakan dengan jelas, saya bukan Mesias. Saya bukan Elia. Dan saya bukan nabi. Tidak tahu mengapa mereka membedakan antara Mesias dengan nabi dalam pertanyaan ini. Padahal mereka mengerti betul bahwa Mesias dan nabi itu sama gitu. Gitu ya. Tapi Yohanes dengan jujur mengatakan bahwa dia bukan. Slide berikutnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika orang menanyakan tentang siapa dirinya, Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Bisa saja dia mengaku-ngaku tuh, mumpung lagi tenar nih kesempatan untuk mengaku-ngaku sebagai Mesias. Ya tahu? Dan itu bisa bikin dia tambah terkenal. Tetapi sebaliknya dia tidak lakukan. Dia jujur apa adanya tentang dirinya sendiri. Tidak ada poles-poles di situ. Dia tidak mencuri kemuliaan dan mengklaim sesuatu yang memang bukan haknya. Dan sekarang kita diajarkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar jujur apa adanya. Ya, tentang siapa kita, apalagi di hadapan Tuhan. Tetapi mesti membedakan dengan penguasaan diri. Karena kita belajar, misalnya begini, penguasaan diri itu gini. Kok nggak tahu? Saya ini seperti ini. Kalau ada apa-apa bisa membahayakan, pokoknya saya tidak simpan dalam hatiku. Mau sakit hatinya orang tak ada. Itu bukan apa adanya, itu tidak kuasai diri. Saya itu apa adanya. Pokoknya kalau saya lihat bajunya orang tidak cocok dengan jalanannya, saya sedia. Itu bukan jujur apa adanya, tidak kuasai diri itu. Penguasaan diri itu salah satu buah, bukan salah satu jenis buah roh ya, buah di dalamnya ada penguasaan diri. Bedakan. Maksudnya gini, seperti Yohanes yang ditanyakan bahwa apakah engkau Elia, apakah engkau Mesias, apakah engkau nabi yang dijanjikan. Kalau bukan ya bukan, saya bukan. Begitu kan? Iya. Kita berani untuk menyatakan kebenaran. Walaupun mungkin ada kesempatan seperti Yohanes mungkin bisa mengklaim dirinya sehingga semakin banyak pengikutnya. Sejak saat itu kan dia tampil itu, dia kemudian banyak orang mengikut. Ya, itu yang pertama, seorang hamba yang jujur, terbuka, apalagi di hadapan Tuhan. Bagaimana bisa kita tidak terbuka di hadapan Tuhan yang tahu segalanya? Ya toh? Bahkan sebelum doa-doa dipanjatkan, bahkan sebelum permintaan
pencitraan dimintakan, dia tahu. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dia suka kita datang untuk memintakan, dia suka kita datang untuk menyatakan bahkan kelemahan kita sekali. Yang kedua, Yohanes Pembaptis seorang hamba yang rendah hati. Ayat 23, dia bilang begitu ketika ditanya, lah, kalau bukan ketiga-tiganya itu siapa kamu? Dia bilang begini, akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dia merujuk kepada nubuatan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan tentang Mesias, tetapi Nabi Yesaya juga menubuatkan tentang orang yang mendahului, mempersiapkan. Lalu dia mengakui juga bahwa saya hanya hamba, begitu kan? Saya hanya seorang yang diutus, berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Slide berikutnya, Yohanes tidak mengaku-ngaku sebagai Mesias. Sebaliknya, dia menempatkan dirinya pada posisinya bahwa dia seorang hamba, ya seorang hamba. Dia seorang pelayan, ya seorang pelayan. Seorang utusan, ya dia seorang utusan. Begitu. Begitu juga kita, baik. Pada posisi mana kita? Ya, dia rendah hati. Dia katakan bahwa dia hanya suara yang berseru-seru dan membuka tali kasut sang Tuhan, ia tidak layak. Bayangkan, bukan buka sepatunya, buka talinya saja tidak layak, apalagi buka sepatunya. Kira-kira kalau kita pikirkan, buka tali sendalnya saja tidak layak. Gitu. Hal ini justru menunjukkan bahwa Yohanes memposisikan diri lebih rendah dari budak di hadapan Kristus Sang Mesias. Karena kan buka-buka sepatu, buka-buka sendal itu, apalagi cuci kaki itu perbuatan budak. Bahkan seorang Yahudi pun yang karena utang piutangnya harus ada kutip menjadi budak atas orang Yahudi yang lain, dia tidak akan diberi tugas untuk mencuci kaki. Harus tugas dari bangsa lain, budak dari bangsa lain, goyim bagi orang Yahudi di luar bangsanya. Hal ini merupakan sebuah sikap rendah hati yang sangat menginspiratif. Tidak ada alasan bagi Yohanes untuk menyombongkan diri karena pemakaian Tuhan atas hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui hal ini kita belajar. Ya, memang sesungguhnya kita tidak layak. Semua ini hanya kasih karunia. Amin. Sebagaimana adanya saudara saat ini, saya saat ini, semua itu hanya karena kasih karunia. Amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Ya, bagi kita kalau kita dipakai, ya. Jadi sesungguhnya bukan bergantung pada kita, tapi semua ini bergantung pada Tuhan. Kemudian mulianya dia di dalam Alkitab, dia bekerja di dalam kita, dia bekerja melalui kita, dan dia bekerja oleh kita, melalui, di dalam, dan oleh. Bayangkan betapa mulianya dari yang tidak dianggap ini lalu diangkat menjadi partnernya Tuhan. Karena itu jangan jual mahal. Kalau Tuhan mau pakai, jangan jual mahal. Pemakaian orang yang saya maksudkan di sini jangan lupa-lupa bidang aku dalam rangka membawa orang mengenal siapa Yesus. Amin. Iya. Semua karena anugerah. Bahkan orang yang cemerlang di dalam pelayanan praktisnya sekalipun tidak bisa mempelai. Ini karena saya. Ya toh? Tidak bisa. Itu semua karena anugerah. Tetapi di bagian lain, Rasul Paulus ajar Timotius
begitu. Suruh nanti pulang baca, kau kuduskan dirimu sedemikian, engkau prepare supaya kau dipakai untuk alat yang lebih mulia, ditaruh di ruang tamu sana, bukan di belakang sana, tidak begitu. Sekali lagi bahwa pemakaian itu dari Tuhan, tetapi saudara dan saya juga punya andil di sana. Dan kemudian ketika kita gali, itu juga karena Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan subjek dan objek, walaupun ini bisa diingat. Maksud saya gini, kalau subjek dengan objek, Tuhan itu pembuat robot, saudara dan saya robot. Iya kan? Kalau subjek dan objek, pokoknya tergantung di setel saja. Tapi sebenarnya Tuhan subjek, utama kita subjek pribumi. Artinya juga bergantung pada kita. Yang sebenarnya bergantung pada kita juga itu semua daripada Tuhan. Bahwa pemakaian Tuhan itu hak sepenuhnya pada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita menyiapkan diri kita juga. Amin. Contoh, coba praktisnya saja begini. Tuhan mau panggil kita misalnya mau memimpin pujian, suara kita merdu. Tapi Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita sedemikian, bukan hanya karena suara merdu. Kita belajar tentang lagu itu, bagaimana, kemudian syairnya, begitu kan? Kalau kita tanpa pengetahuan apa bisa kita tinju sembarang. Iya kan? Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Oh, suaranya keren. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Suara merdu. Mari bangkit berdiri. Kita akan jadikan pujian malam kudus sunyi senyap. Tidak cocok lah. Iya kan? Karena ini bukan Natal. Ini cuma aku. Maka perlu pengetahuan untuk itu. Hikmat. Baca ini. Tambah-tambahkan hikmat itu. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, lalu renung-renungkan. Metode bacanya silakan. Tapi yang penting dulu renung-renungkan. Bayangkan juga kalau misalkan kita mau dipersilakan hamba Tuhan akan menyampaikan firman. Langsung datang Bapak Pendeta. Ya Bapak Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita. Langsung Bapak Pendeta bilang, Tuhan tuntun kami mau merenungkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Buka, padahal tiba di sini kamus. Lalu dia bilang, Tuhan belum berfirman tapi karena kita dapat bagian kamus, syukur kamus, masih ada penjelasan, dapat, peta kita. Siapa? Begitu. Ada tanggung jawab. Iman Kristen itu tanggung jawab. Oke. Hampir setengah 11. Poin yang ketiga, jujur, rendah hati, dan mempersiapkan diri untuk menerima tantangan. Ayat 26. Yohanes menjawab mereka katanya, jadi orang Farisi datang ini, kalau kau bukan kamu itu Elia, bukan Nabi, bukan Mesias, kenapa kau baptis? Oh ternyata baptis ini sebelum Tuhan Yesus suruh baptis ada juga baptis, tidak ada. Jadi kalau goyim, orang kafir, orang di luar Yahudi mau masuk Yahudi, mereka dibaptis. Laki-laki disunat, perempuan dibaptis saja. Kalau laki-laki Yahudi ya harus sunat. Itu tidak bisa hilang, itu hukum. Makanya orang-orang Kristen yang darah Yahudi atau orang Yahudi yang Kristiani, sekalipun Kristen mereka harus melaksanakan upacara sunat. Hari Sabtu mereka berkumpul, Minggu ibadah sama-sama. Itu yang kita alami waktu di mana saya gaya kami itu orang Kristen Yahudi begitu, orang ada sebutan Yahudi Mesianik. Yahudi percaya Yesus sebagai juru selamat. Hari Sabtu mereka sabar, mereka kumpul, mereka beribadah. Lah hari Minggu, hari Minggu ya kita mau ingat Kristus yang bangkit. Lalu dikaristi, pokoknya dia. Jadi, ya itu hukum, jadi harus dibedakan ya. Makanya orang Yahudi Kristen itu tidak makan babi juga. Iya, karena Imamat 11.
Kalau kita pokoknya semua yang berkah, yang penting bukan meja dan kursi, mainkan. Halal. Amin. Tapi ada tingkatan berikutnya. Berguna atau tidak berguna. Oh ini halal tapi tidak berguna. Oh jangan. Berguna Pak, tapi saya tidak mau diperbudak. Begitu tahu semua halal. Kemudian ya semua halal, tapi tidak semua berguna. Kalaupun berguna, jangan sampai kita diperbudak. Begitu hukumnya kan, baca nanti di surat Paulus. Oke, mempersiapkan diri dari tantangan. Lalu orang-orang Farisi menjawab, kalau begitu kenapa kau membaptis? Ya, dia membaptis. Tapi perhatikan ini jawabannya. Saya membaptis dengan air. Nah, makanya sakramen itu Bapak Ibu saya mau bilang ada agen dan ada unsur begitu. Agen itu belahnya, unsur itu yang terlibat dalam. Jadi aku itu saya membaptis dengan air. Jadi ada Bapak Pendeta dan ada airnya. Kalau kegiatan sakramen begitu. Perjamuan kudus juga ada unsurnya yaitu kalau tidak anggur. Agennya yang memimpin perjamuan begitu. Aku membaptis dengan air. Sekali lagi. Yang dia bilang di sini kalau sekalipun kita bisa bicara panjang lebar tentang bagaimana cara tentang baptisan, tapi yang maksud di sini baptisan yang seperti kali dilakukan seperti apa orang Yahudi membaptis. Artinya dari arti kata membaptis itu sendiri begitu. Kemudian kita ambil itu dan memang itu perintah Tuhan dibawa dalam pemahaman baru Kristen, pemahaman iman Kristen kita. Paling tidak baptisan itu menggambarkan penyatuan kita dengan apa yang dialami Yesus. Kalau sakramen perjamuan, nyatunya kita dengan Dia, darah dan tubuh. Di baptisan apa yang dialami Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, selalu saya ulang, baptisan itu saya nih disatukan dengan Yesus. Yesus yang disalib itu mati, saya mati, Roma pasal 6 gitu. Lalu dikubur. Yesus dikubur, saya dikubur. Yesus bangkit, saya itu bangkit. Yesus naik ke surga, saya tinggal tunggu tanggal lainnya. Entah dia yang datangi saya, atau saya yang akan datangi dia dalam bentuk kematian. Tidak tahu. Begitu kan? Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan soal. Lalu Yohanes bilang begini, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pernyataan Yohanes itu mengandung risiko bahwa orang yang selama ini populer dengan banyak muridnya, ketika ia menyatakan tentang Yesus, risikonya pengikutnya bakal pindah. Dan terbukti Pak, setelah itu orang datang, guru, ditanya Yesus dulu. Lalu dia orang tidak tanya Yesus, begitu loh. Lalu Tuhan Yesus jelaskan tentang Yohanes. Dan Alkitab bilang, murid-murid Yohanes pindah. Ya. Mempersiapkan dirinya untuk tantangan, termasuk ketika dia berkata ditinggal orang, menjadi tidak populer. Tapi tantangan berikutnya, kisahnya Yohanes badan dan kepala harus berpisah. Kepalanya dipersembahkan kepada Raja Herodes di hari ulang tahunnya. Kepala di atas alam, hanya karena permintaan anaknya, anak diri. Jadi ketika itu pernyataan Yohanes ketika dia berkata bahwa akan saya membaptis dengan air, tetapi Dia yang tidak kamu kenal yang akan datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun tidak layak. Yohanes menyatakan suatu pernyataan yang mengandung risiko. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Waktu kita menjadi Kristen itu kita sudah teken kontrak. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensi menjadi Kristen. Rupa-rupa
Sekarang penderitaan kamu, penderitaan dalam kebahagiaan. Iya tak? Dulu engkau bahagia dalam penderitaan. Penderitaan membahagiakan. Tapi sekarang kita sekalipun banyak tantangannya, tapi kami tetap mengalami kebahagiaan. Makanya ajaran kekristenan itu kadang-kadang sedikit apa ya? Saya pikir-pikir juga. Apa istilahnya itu? Paradoks ya, paradoks. Coba minta jawabnya. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia yang tersalib. Bagaimana bisa itu? Paradoks sekali. Maka ketika ditanya orang, siapa yang tersalib itu? Manusia atau Allah? Dia adalah Allah yang menjadi manusia yang tersalib. Bagaimana? Iya. Coba deh. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana bisa orang berbahagia dalam duka cita? Iya tidak? Senang kok dalam kesusahan. Bagaimana? Tapi kalau kita mengerti, kita akan berbahagialah orang yang berduka cita. Bertentangan ya Bapak bilang. Di mana-mana duka cita lawannya sukacita tuh. Bagaimana bisa? Susah-susah kok dalam gembira. Tapi masih ada ayatnya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus sendiri yang akan menjadi penghibur. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keputusan kita menjadi Kristen ini ada konsekuensinya. Bahkan ketika kita mendengar firman seperti ini, konsekuensinya setelah keluar. Apakah kita bisa hidup untuk memperlakukan diri kita sebagai firman yang kita pelajari hari ini? Bahwa kita sebagai seorang hamba yang jujur, rendah hati, itu juga merupakan tantangan. Tapi percayalah, kalau Tuhan suruh, Tuhan akan mampu. Mari berdoa. Materai firman yang kami sudah renungkan bersama-sama. Roh Kudus, tolong kami untuk lebih lanjut. Karena hamba sendiri juga sadar terbatas untuk menyampaikan hal ini. Tetapi Engkau yang hikmatnya tiada terbatas, bahkan sesungguhnya hikmat itu sendiri. Kami minta Tuhan mengertikan kami, supaya waktu kami pulang, kami duduk renungkan kembali tentang bacaan ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk mengenal. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman kepada Pak Gubernur. Silakan. Shalom. Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa penyampaian dimulai dari yang berulang tahun. Ya. Ya, tanggal 15 dan 16 ya. Tanggal 15 anak kasih Alicia dan tanggal 16 bapaknya, Bapak Ilham. Haleluya. Ada juga istri dengan suami tuh, Ibu Yulianti Ham dan Bapak Ilham. Ya. Oke, hari Selasa Bapak Ibu Saudara terkasih akan ada ibadah pemuda remaja dalam rangka. Jangan sampai lagi orang akan bilang ini, hari perayaan hari raya baru lagi di Kristen ini. Barusan mereka mulai. Sekarang Valentine Day betul-betul GBI itu aneh-aneh. Bukan. Sabar dulu, kontekstual. Ya. Jadi hari Selasa nanti akan ada ibadah pemuda remaja, momennya di tanggal 14 itu, begitu. Gitu ya. Jadi akan ada tukar kado dan door prize setelah ibadah. Jadi ibadah pemuda remaja digeser ke hari Selasa. Jadi hari Sabtu ke depan tidak ada, begitu. Ya, ya gitu. Ya. Jadi nanti setelah ibadah ini akan ada pertemuan itu. Berikutnya. Oke. Ya, jadi tadi sekali lagi saya ulangi bahwa akan ada pertemuan sesudah pertemuan itu. Ya, kegiatan kita di minggu ini, minggu WBI doa malam. Maka hari Rabu akan ada WBI yang akan menjadi tuan rumah pertama keluarga Ibu Atika dan Ibu Neng. Kemudian yang akan memimpin pengajian Saudari Edi Peter, musik Ibu Gembala, dan yang akan menyampaikan firman Tuhan Ibu Neri Kurniawan. Ini WBI perdana setelah 3 tahun atau 4 tahun. Karena WBI belum pernah ada kebaktian, bahkan sebelum corona pun sudah libur duluan. Jadi puji Tuhan. Hari Kamis latihan ibadah raya. Minggu depan kita akan dipimpin ibadah Ibu Evi Jaya yang akan bertugas melayani sebagai singer Ibu Serli Susanto dan Ibu Lina Lesmana. Kemudian musik Bapak Vincent Wijaya, Bapak Hans Memori, Saudara Benes Morisu dan Saudari Pasyo Manto. Kemudian CD Saudari Cecilia Mantong. Hari Jumat kita akan berhimpun dalam doa malam yang akan dipimpin oleh Ibu Desi Berhitu, singer Ibu Dorcas dan Saudari Angela dalam bentuk pujian penyembahan doa. Ya, pada hari Jumat. Jadi minggu ini tidak ada mesbah keluarga. Mesbah keluarga nanti minggu berikutnya lagi. Ini hal yang baru di 2023 toh. Yang jelas tetap ibadah. Karena itu Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada Timotius, ini bukan khotbah ketiga. Latihlah dirimu beribadah. Sebab ibadah itu berguna bermanfaat. Oke, punya dalam segala hal, dimensi dunia akhirat. Karena itu latihlah dirimu beribadah. Hari Sabtu apa ini? Saya bingung membaca yang ini. Hari Sabtu, sosialisasi wanita bijak dalam rangka camp wanita bijak yang akan diadakan tanggal 23, 24, 25 Maret. Ya. Jadi jam 5 sore tanggal 18 hari Sabtu Februari ini depan, ibu-ibu semua diundang untuk mendengar kembali sosialisasi tentang kegiatan camp wanita bijak yang 3 hari itu. Ya. Perlu dibaca? Oh ya. Puji Tuhan, kita sudah 10 orang yang ikut, yang siap menyatakan diri untuk ikut. Berharap bahwa masih ada yang lain bisa ikut juga, walaupun ada kontribusinya memang, tapi harapannya bahwa lewat kegiatan ini kita juga dibekali melalui prinsip-prinsip kekristenan dan
dan kami seorang perempuan. Minggu depan kita akan kembali berjumpa dalam ibadah raya, baik ibadah raya dewasa maupun ibadah raya sekolah minggu. Secara khusus ibadah raya sekolah minggu minggu depan Ibu Murti dan Saudari Caca yang akan memimpin pujian, pendamping Saudari Kiren dan Dewa, musik Bapak Benny Ham, dan yang akan menyampaikan firman di kelas besar Bapak Benny Ham, dan kelas kecil Ibu Esther Manuri. Itu seluruh rangkaian kegiatan kita sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Penyertaanmu, perlindunganmu, topanganmu, berkat-berkatmu, kemurahanmu, kebaikanmu, dan segala hal yang di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami bersyukur untuk itu. Bahkan ketika kami berkumpul di tempat ini, kami puji muliakan Tuhan. Kami percaya itu juga bentuk dari kemuliaan Tuhan yang Tuhan izinkan kami nikmati dalam hidup ini. Menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan saudara seiman. Kini saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil, kabar baik yang daripada Tuhan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Karena itulah layakanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan bagi setiap umat-Mu, kami semua Tuhan, untuk menerima berkat. Berkat bagi orang-orang beribadah, dan berkat bagi orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang sumbernya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, salam sehat.